Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Anak-anak, kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan, berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini? Padahal, persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi dan batu bara tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya penghematan dalam menggunakan sumber energi di alam. Salah satu upaya menghemat penggunaan sumber energi adalah menggantinya dengan sumber energi alternatif. Tahukah kalian apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Penggunaan sumber energi alternatif juga tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan beberapa contoh dari sumber energi alternatif. Ada matahari, panas bumi, gelombang air laut, air, angin, dan juga bahan bakar bio. Kita akan membahas energi alternatif tersebut. Anak-anak bisa menyimak di buku kalian halaman 121. Yang pertama adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Sumber energi kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Yang kelima ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang.
Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Anak-anak, di halaman 123 ada bacaan tentang penggunaan energi alternatif di masyarakat. Ayo kita baca bersama-sama. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan, karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya, serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya Rp52.000 untuk membeli gas LPG dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang tiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Ternyata di sekitar kita ada yang sudah menggunakan sumber energi alternatif. Nah, penggunaan sumber energi alternatif ini selain untuk menghemat sumber energi yang tidak bisa diperbarui, hal ini juga bisa menghemat biaya yang harus kita keluarkan. Bagaimana dengan daerah kalian? Adakah tetangga atau masyarakat di sana yang menggunakan sumber energi alternatif? Anak-anak, penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Masih ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengurangi suburan tanah dan juga menurunkan produktivitas pertanian. Kemudian penggunaan AC atau lemari pendingin yang mengandung CFC atau klorofluorokarbon. Nah, jika banyak CFC ini, maka lapisan ozon akan semakin menipis. Kemudian menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Nah, ini akan menyebabkan ikan-ikan yang kecil mati dan merusak habitat ikan. Selanjutnya, penggunaan deterjen. Nah, dalam penggunaan deterjen yang berlebihan, ini dapat mencemari tanah dan juga air. Selain pemakaian benda atau zat, kegiatan dan aktivitas manusia juga dapat mengakibatkan perubahan pada alam. Nah, contoh-contoh dari kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar adalah sebagai berikut. Anak-anak, tahukah kalian bahwa aktivitas manusia sering memicu lahirnya bencana alam? Misalnya terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Mengapa perilaku manusia dapat memicu terjadinya bencana alam? Perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru akan merugikan manusia itu sendiri. Misalnya, hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebangi hutan secara membabi buta. Hal tersebut akan memicu terjadinya tanah longsor, kekeringan, dan juga banjir. Pohon yang menjadi pelindung tanah, penyerap air, dan penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Melestarikan sumber daya alam merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari dan bisa dimanfaatkan. Namun, melestarikan kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang saja. Seluruh masyarakat wajib untuk melaksanakannya bersama-sama dan saling menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dapat kita terapkan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat.
Nah, anak-anak, silahkan kalian membaca bacaan tentang persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh warga Kelurahan Rawabada. Ini bisa kalian baca di buku kalian halaman 135 sampai dengan 136. Berdasarkan bacaan tadi, kita bisa menentukan usaha yang dilakukan dalam kerja bakti untuk pelestarian lingkungan, diantaranya membersihkan selokan dan juga sampah-sampah, dan melakukan penghijauan. Manfaat dari kerja bakti yaitu terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga, sehingga akan terjaga sikap persatuan dan kesatuan antar warga. Kerja bakti ini penting untuk dilakukan karena untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta dengan kerja bakti dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Selanjutnya, anak-anak silahkan kalian mengamati gambar yang ada di halaman 134. Tuliskan pendapat kalian mengenai gambar ini. Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan? Jelaskan alasan kalian. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.